2016 saya cuma punya tabungan Rp300.000 bang. Di hari pertama saya pengangguran, saya hanya duduk di teras rumah, yang mana rumah ini juga udah disita sebetulnya bang. Jadi saya di hari itu saya numpang di rumah saya. Saya sudah nggak percaya kalau Tuhan itu ada bang. Jadi teman yang pakai duit dia kabur, saya yang bertanggung jawab. Tapi it's okay. Berarti beliau itu meninggal di sujud, ketika sujud di kaki ibunya bang. Masya Allah. Oke guys, selamat sore semuanya. Hari ini di momen Behind the Bike kali ini kebetulan kita lagi berada di Billion Coffee ya. Ada seorang tamu istimewa, inspirator kita, seorang bikers yang kebetulan katanya jadi lawyer ya Bang ya. Bang Yudi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat ya Bang Yudi ya. Akhirnya dari kemarin udah kita mulai ya Bang ya. Sudah di reschedule, sudah dijadwalkan, ternyata ada kendala, ya biasa Bang. Masing-masing punya kegiatan. Ya alhamdulillah dipertemukan di awal tahun ini Bang ya. Awal tahun di hari baik, bulan baik insya Allah. Nah, jadi ini ada suatu kita yang menarik dari Bang Yudi. Kebetulan Bang Yudi ini adalah seorang lawyer di bagian apa Bang? Saya konsentrasi itu sebenarnya di hukum bisnis. Lebih spesifik lagi itu di hukum kepailitan. Kepailitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang. Ribet ya? Ribet, atau disingkat PKPU. PKPU. Dan yang luar biasa dari seorang Bang Yudi ini, dulu infonya pernah habis-habisan semua tuh Bang ya. Hancur semua, sampai ada titik balik tuh Bang. Gimana tuh Bang Yudi? Mungkin itu kalau menurut saya sekarang ya, yang dulunya itu tragedi, saya anggap sekarang itu adalah merupakan berkah. Masya Allah. Karena itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, khususnya saya dan keluarga. Wah, ini menarik banget nih Bang Yudi. Tapi sebelum ke sana nih Bang Yudi nih, kita boleh kenal lebih dekat lagi. Sebenarnya aslinya mana sih Bang Yudi? Saya sebenarnya sekitar 40 tahun yang lalu saya lahir di daerah Sumatera Utara. Tepatnya itu di kota Pematang Siantar. Itu sekitar 3-4 jam dari kota Medan Bang. 3-4 jam? 3-4 jam. Dari kecil itu memang udah ingin menjadi seorang lawyer atau gimana Bang? Emang udah suatu jalan hidup Bang? Enggak Bang Ariel, dulu sebenarnya cita-cita saya waktu kecil itu, namanya anak kecil ya berubah-ubah Bang. Berubah-ubah. Tetapi saya sebenarnya itu hobinya saya menggambar, melukis. Sehingga waktu itu sempat kepikiran untuk menjadi seorang arsitek. Cuman dulu kita ketahui untuk kuliah di arsitektur itu mahal sekali, saya nggak punya biaya. Akhirnya saya berpikir apa ini kuliah yang murah, yang cepat. Akhirnya saya ambil hukum Bang. Karena kan tinggal ngapalin, belajar ya Bang ya? Iya, itu tinggal kuat-kuat membaca aja Bang. Oke. Dan itu berjalan akhirnya di tahun berapa tuh Bang? Ngambil kuliah hukum itu Bang? Saya ngambil kuliah hukum itu 2002 di Universitas Andalas di Padang Bang. Selesai 2006, lebih kurang 4 tahun lah. Lebih kurang 4 tahun? 4 tahun. Terus berjalan akhirnya mulai kerja di mana tuh Bang? Setelah lulus dulu saya kerja di airline. Tetapi airline-nya udah nggak ada lagi. Boleh disebutin namanya? Boleh Bang. Di Adam Air. Jadi pilot apa gimana Bang? Enggak, saya sebagai district manager. Jadi district manager itu Bang Ariel, dia bertanggung jawab terhadap suatu provinsi. Itu tahun 2006 sampai 2008. 2 tahun. 2008 saya pindah menjadi seorang banker di sebuah bank BUMN. Wah, ini yang menarik nih. Itu lebih kurang 9 tahun ya, 9 tahun. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya sudah kelamaan. Tapi tetap ada hikmah dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bang. Hikmahnya kita menjadi paham tentang finance ya, tentang banking, banyak hal Bang di situ. Tetapi itu juga saya memutuskan keluar dari bank penuh pertimbangan pastinya ya, karena saya harus mendapat izin dari 3 orang Bang. Yang pertama itu ibu saya harus izin resign dari bank, kemudian istri saya dan anak-anak Bang.
Alhamdulillah mereka support saya untuk keluar. Walaupun pada saat itu tahun 2016 saya cuma punya tabungan Rp300.000 Bang. Itu berarti di tahun berapa Bang? 2016 Bang. Nah di tahun 2016 mungkin pada saat itu uang di bank itu atau pada saat abang bekerja di bank selama 9 tahun itu sebenarnya tabungan ataupun penghasilannya juga kalau secara materinya tuh lumayan besar ya Bang ya? Kalau di bank BUMN itu gajinya biasa Bang ya, sama seperti PNS, cuman kita ada bonus gitu Bang. Ya ada bonus ya lumayan gitu Bang. Ya cuman Allah mungkin punya rencana lain sehingga di tahun 2015 itu seperti tsunami Bang. Jadi saya punya rumah kecil, ada kendaraan, ada sedikit tabungan itu habis semua. Hidup di Jakarta anak 2 Bang, anak udah sekolah semua. Cuman alhamdulillah di hari pertama saya jadi pengangguran Bang. Di hari pertama saya pengangguran, saya hanya duduk di teras rumah, yang mana rumah ini juga udah disita sebetulnya Bang. Jadi saya di hari itu saya numpang di rumah saya. Itu rumah kita sendiri ya? Rumah kita yang udah disita orang. Kenapa disita? Bukan saya yang minjem duit, tetapi ada teman saya yang minjem duit ke teman saya. Rumah saya jadi jaminannya Bang. Berarti awal mulanya karena kena tipu Bang? Kena tipu. Jadi teman yang pakai duit dia kabur, saya yang bertanggung jawab. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah, apa hubungannya dengan abang kena tipu, terus abang harus resign dari bank? Nah ini apa tuh Bang? Kenapa bisa memutuskan itu? Mungkin boleh sharing Bang. Ini iya. nih kayaknya nih Bang. Sebenarnya ceritanya panjang, ya, tapi karena tadi kita diworo-woro di awal durasi, jadi kita persingkat saja. Siap. Kalau saya menyatakan di tahun 2015, kalau kata orang-orang itu merupakan spiritual journey Bang ya, atau perjalanan spiritual yang saya alami alhamdulillah. Sehingga itu menjadi turning point dalam hidup saya, bisa dikatakan peralihan dari masa era kegelapan untuk menjadi lebih baik. Kalau gelapnya cukup gelap sebetulnya Bang, cuman nggak enak kalau kita ceritakan secara spesifik ya. Bisa diiniin sendiri ya Bang ya. Oke. Tapi intinya klimaksnya pada saat itu saya bukan hampir lagi, saya sudah nggak percaya kalau Tuhan itu ada Bang. Sampai di titik itu Bang ya? Sampai titik itu 2015 itu Bang? 2015. Oke. Sampai titik saya kayaknya Tuhan nggak ada deh gitu. Walaupun waktu kecil kita belajar ngaji di madrasah segala macam tentang Islam gitu Bang. Sehingga di titik saya merasa Tuhan nggak ada deh. Kayaknya Tuhan nggak ada. Karena terlalu banyak musibah yang datang Bang. Terlalu banyak musibah yang datang dan juga mungkin diakibatkan juga oleh kelakuan saya juga gitu. Tiba-tiba di satu hari saya pengen pergi ke suatu pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara Bang. Tiba-tiba tergerak gitu aja. Iya. Tempat itu di daerah Padang Sidempuan. Saya nggak tahu ada apa di sana, sehingga saya izin sama istri dan anak-anak. Saya pergi ke sana dengan membawa ya uang ala kadarnya Bang. Dan saya juga di sana nggak tahu harus tinggal di mana, harus makan gimana gitu. Saya mengikuti kata hati aja Bang. Ibaratnya pada saat itu saya seperti botol dalam minuman Bang. Itu udah habis, udah tinggal botolnya aja Bang. Udah nggak ada isinya lagi. Udah nggak ada isinya Bang. Udah kayak botol kosong Bang. Udah pasrah aja Bang. Pasrah. Jadi kalau udah botol kosong dia mau diisi dengan kopi kah, dengan teh kah, dengan apapun. Ya alhamdulillahnya botol tersebut diisi dengan air zam-zam kali ya. Atau dia dengan air mineral lah yang baik gitu Bang. Singkat cerita saya ketemu dengan seseorang di sana. Kebetulan beliau sudah almarhum. Namanya Bapak almarhum Gulma Menrova. Sampai saat ini juga insya Allah sampai akhir hayat saya akan menganggap beliau itu sebagai guru kehidupan saya Bang. Guru kehidupan, dimana dari beliau saya belajar banyak hal tentang kehidupan dan menjawab satu pertanyaan besar dalam hidup saya di masa kegelapan tadi Bang. Sebenarnya ketika saya 2015 menyatakan saya nggak percaya dengan Tuhan, yang mendasar itu adalah kalau memang Tuhan ada, apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya, membuat kehidupan? Karena saya selama ini hidup sangat menderita, sangat miskin sekali, kemudian banyak sekali masalah gitu. Kemudian kerja di airline,
menjadi banker juga, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, every day. Saya pikir hanya sebagai tidak beda dengan sebuah robot gitu bang. Rutinitas yang nggak ada habisnya. Iya. Bang, ya? Dan menjenuhkan bang. Saya berpikir pasti nanti semua orang akan mati gitu. So kalau begitu, kalau memang Tuhan ada, apa tujuan Tuhan ciptakan saya? Itu pertanyaan paling mendasar bang, yang membuat saya melakukan tadi perjalanan spiritual tadi bang. Di Al-Quran juga di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah telah menyatakan itu bang. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada aku. Sehingga dari situ saya berpikir, oke, kalau memang begitu, saya akan patuh kepadamu ya Allah, tapi tolong bimbing saya. Karena saya adalah makhluk ciptaanmu, saya tidak mempunyai daya apapun tanpa bimbinganmu. Gitu. Dan saya tidak ngerti apapun tentang kehidupan sebenarnya, apapun. Tetapi semua saya bisa berpikir seperti itu ketika saya dibimbing oleh tadi almarhum tadi Pak Gulma bang. Ya, beliau yang membukakan pemikiran saya, kemudian dan tidak hanya itu bang Ariel. Ya. Karena saya selama di sana setiap hari selama sebulan saya main ke rumahnya setiap malam, Sharing ya bang ya. kenalan dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan juga semua yang ada di sekitar beliau bang. Ketika berkomunikasi dengan beliau selama sebulan, saya belajar tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang bagaimana belajar ikhlas, kemudian rendah hati. Kayaknya semua isi dari Al-Quran itu dirangkum dalam 1 bulan, Mas. Masya Allah. Jadi bukan hanya ajaran yang diucapkan oleh beliau yang saya dengar, tapi juga mata saya seperti dibuka oleh Allah untuk semua hal gitu. Yang tadinya tertutup, yang kita nggak mentok ya bang ya. Bahkan mohon maaf, saya akui selama 2015 ke belakang, saya sama sekali sekitar 9 tahun saya tidak pernah ajak musik. Padahal masjid itu di depan kompleks saya. Oke. Masya Allah. Kira-kira itu apa ya? Cerita singkat tentang perjalanan spiritual tadi. Ya, dan setelah ketemu dengan Bapak Gulma almarhum, dan saya dengar-dengar itu meninggalnya juga dengan cara yang indah banget ya bang ya. Boleh diceritain nggak tuh bang? Masya Allah. Selama seumur hidup saya baru mendengar ada ini yang saya kenal gitu bang, yang saya tahu ya, orang meninggal atau perginya. Mungkin kalau Bang Ari juga Iya, beliau juga Husnul Khotimah ya. Ya. Sebelum beliau meninggal, seminggu sebelumnya beliau sempat ke Jakarta. Kebetulan nginap di rumah saya, kita 3 hari. Ya. Kami ngobrol sekitar jam 10 malam. Kemudian dia menyatakan kepada saya, menanyakan kepada saya, Yud, kamu tahu nggak apa yang paling saya nantikan dalam kehidupan ini? Nggak tahu pak. Ya. Mungkin bapak tunggu gitu. Mungkin bapak nunggu anak bapak nikah semua, saya bilang, oh, bukan. Kemudian dia menjawab, yang paling saya nantikan dalam kehidupan ini adalah kematian. Saya bingung. Pak, kalau bapak nanya saya pengen hidup 1000 tahun lagi, kok bapak malah kematian yang bapak tunggu gitu. Oke. Kemudian dia jawab, ya karena kematian itu sebenarnya pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Dunia ini sementara. Di situ beliau bilang, saya diam. Tetapi saya tidak merasakan sesuatu sign dari beliau bahwa beliau itu akan Pergi atau pulang pergi ya? atau pulang begitu. Besok paginya beliau pulang ke Padang Sidempuan ke Sumatera Utara, itu jalan darat dengan anaknya. 3 hari kemudian beliau mengabarkan sudah sampai di rumahnya dan langsung dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba sakit bang? Tiba-tiba sakit bang. Dan rumah sakit umum daerah Sidempuan menyatakan nggak sanggup lagi menangani penyakitnya karena sudah parah. Di situ kita bingung penyakit apa sih dalam waktu 3 hari tiba-tiba parah gitu bang. Iya. Tapi inilah kuasa Allah. Kemudian dokter menyarankan supaya beliau dirujuk ke rumah sakit umum Medan, Bang. Dan beliau mengikuti anjuran dari dokter, cuman beliau minta sebelum beliau dirujuk ke rumah sakit Medan, beliau pengen dulu sowan ke ibunya. Iya. Pada saat itu almarhum umurnya 53 tahun dan ibunya hampir 90 tahun, Bang. Masih sehat alhamdulillah pada saat itu. Nah, paginya beliau pergi ke rumah ibunya, kemudian minta
lagi rebuskan pisang, habis makan pisang beliau sujud di kaki ibunya duduk di kursi. Beliau minta maaf kalau selama ini sebagai seorang anak ada melakukan kesalahan. Kemudian ibunya mengelus rambutnya, kepalanya, ibunya memaafkan. Sudah, beliau langsung meninggal. Berarti beliau itu meninggal di sujud, ketika sujud di kaki ibunya, Bang. Masya Allah. Pada saat itu sempat juga saya kembali ke masa lalu saya, Bang. Oh, sempat balik lagi? Sempat, Bang. Oke. Karena saya lagi-lagi saya komplain lagi dengan Allah. Ya Allah, kamu sudah tunjukkan jalan kepada saya, kemudian kamu tutup lagi, kamu panggil beliau gitu. Iya. Namun akhirnya istri saya, Bang, yang mengingatkan saya. Tapi kenapa kamu kembali lagi seperti masa lalu? Dia bilang. Kamu salah, kata istri. Kamu salah. Kamu harusnya yang kamu imani adalah ajaran-ajaran dari beliau. Bukan orangnya, bukan sosoknya. Tapi apa yang dia bawa ya? Apa yang dia bawa? Kemudian akhirnya saya terbuka lagi pikiran saya, dan juga ternyata juga dulu di zaman Rasul seperti itu, Bang. Ketika Rasul meninggal, para sahabat juga sempat chaos gitu, kacau, Bang, ya. Karena mereka mengidolakan sosok Rasul. Iya, bukan apa yang ajarannya. Gitu. Terus ini kayak persis gitu, saya pikir, Bang. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya masih. 3 saya nganggur, kebetulan nasabah saya dulu di bank itu tahu mereka saya resign dan menawari saya bekerja di perusahaan mereka, Bang. Oke. Ternyata itu ada 2 perusahaan, saya jadi hari keempat saya langsung bekerja di 2 perusahaan, dan alhamdulillah gajinya 2 kali lipat dari di bank sebelumnya, Bang. Masya Allah. Tiba-tiba begitu aja datang aja, Bang. Begitu aja, Bang. Begitu aja, Bang. Karena pada saat itu selama 3 hari nganggur itu udah saya serahkan hidup saya sama Allah. Hidup saya, keluarga saya serahkan sama Allah. Mungkin Bang Aril tahu kalau bank itu identik dengan, saya kira nyebutnya di sini, Bang, ya. Ya, ada sesuatu yang mungkin masih menjadi perdebatan Oke. sampai saat itu. Kemudian di 2019 saya memutuskan untuk sekolah lagi. Ambil Alhamdulillah hukum saya lagi, Bang? Hukum lagi, Bang. S2 berarti, Bang? S2 kebetulan diterima di salah satu universitas negeri di Jakarta. Alhamdulillah. Udah lulus berarti, Bang? 2021 saya lulus 3 semester, Bang, alhamdulillah. Amin, amin. Kenapa saya harus lulus cepat? Karena saya nggak punya biaya, Bang, kalau kuliah lama-lama. Wah, bisa aja. Setelah itu berarti dimulai lagi di hukumnya itu, Bang, ya? Ya, ketika saya lulus S2, maka saya memberanikan diri dengan mengucap bismillah, saya mencoba untuk praktek, Bang, buka praktek. Alhamdulillah sampai sekarang, Bang. Masya Allah. Jadi memang di Bang Yudi ini adalah seorang lawyer di bidang yang tadi kepailitan, ya, Bang? Kepailitan. Nah, itu berarti ngurusin apa aja tuh Bang Yudi biasanya? Kalau kepailitan ini kita lebih mengurus kepada subjek hukum. Iya. Subjek itu bisa dia PT atau individu yang mempunyai utang piutang, Bang. Iya. Jadi kita di situ mencoba untuk melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang agar perusahaan ini bisa sehat kembali, Bang. Oke. Seperti itu, Bang, simpelnya. Kalau kita mau jelaskan itu mengacu kepada Undang-Undang Kepailitan, Iya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, itu ada 308 pasal. Mungkin kalau mau kita bahas kita bisa seminggu duduk di sini. Iya, Bang. Seperti itu, Bang. Nah, jadi misalnya gini Bang Yudi, insya Allah kan mudah-mudahan dengan adanya teman-teman yang nonton nih Bang di Behind the Bike kali ini, mungkin ada yang punya masalah yang pengen ngubungin dari Bang Yudi dan tim, itu gimana caranya, Bang? Kalau kantor saya di daerah Serpong, BSD, Tangerang Selatan. Namanya apa, Bang? Hendra Yudi Nasution and Partner, Bang, kebetulan. Woi, nanti ada di bawah ini guys ya. Di bawah ini. Ada pesan and pesan, Bang. Pesan-kesan buat teman-teman yang nonton, Bang. Kan banyak orang sekarang lebih memikirkan kesuksesan itu adalah materi, Bang. Ya, tapi sebenarnya kalau kita udah kejar dan udah dapet, ternyata bukan itu ya, Bang, ya? Bukan, Bang. Nah, mungkin bisa di-sharing, Bang, buat teman-teman, Bang. Iya, mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Siap. Bukan. Jalani aja kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, selalu melakukan hal-hal baik, berpikir yang baik-baik, dan yang utama adalah sayangi kedua orang tuamu, khususnya ibu kita. Masya Allah. Karena Allah mengatakan kalau ada Tuhan selain aku di muka bumi, itu adalah ibumu. Itu aja pesannya, Bang. Waduh, Masya Allah. Ini saya dari mulai acara sampai akhir ini benar-benar terinspirasi. Semoga bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman yang nonton, Bang. Oke, jadi memang cerita luar biasa ya dari Bikers ya, Bang Yudi. Ya, terima kasih udah sharing bersama teman-teman. Terima kasih, Behind Bang the Aril, Bike. sudah diundang.
Amin, amin. Semoga bisa banyak manfaatnya kepada teman-teman Reels Moto Bang yang behind the bike kali ini. Oke, terima kasih Bang Yudi untuk waktunya. Sukses selalu. Oke, sampai ketemu lagi di behind the bike selanjutnya and see you guys. Thank you Bang. Waalaikumsalam.